Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ibnu Umar menguji seorang penggembala. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab atau Ibnu Umar adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari dalam Al-Imamah Wasyasah menyebut Ibnu Umar lahir pada sekitar tahun 610 dan wafat pada tahun 693 Masehi. Kisah berikut ini disampaikan Ibnu Jauzi dalam kitab Sifatus Syafwa berdasar penuturan Nafi, hamba sahaya Ibnu Umar. Dia menceritakan bahwa dirinya pernah pergi bersama Ibnu Umar ke beberapa daerah di pinggir kota. Kala itu ikut pula beberapa orang, lalu mereka membuka hidangan untuk makan. Pada saat mereka makan, ada seorang anak penggembala melewati mereka. "Ayo nak, mari makan," panggil Ibnu Umar kepada anak itu. "Saya sedang puasa," jawab anak penggembala. Ibnu Umar tampak kagum dan heran. "Pada hari panas seperti ini, sedangkan engkau sedang menggembala kambing, di antara pegunungan engkau berpuasa?" "Aku ingin memanfaatkan waktu yang senggang," jawab sang anak. Ibnu Umar terpesona dengan anak tersebut. "Apakah engkau bersedia menjual seekor kambing dari gembalamu? Lalu akan kami sembelih, dan kamu akan kami berikan makan dengan dagingnya. Lalu kami akan berikan uangnya," ujar Ibnu Umar. "Ini bukan milik saya, tapi milik tuan saya," jawab anak penggembala. "Bukankah engkau dapat mengatakan kepadanya bahwa seekor serigala telah memangsanya?" pancing Ibnu Umar. Lalu sang anak tersebut pergi sambil mengangkat jarinya ke langit seraya berkata, "Di mana Allah?" Maka Ibnu Umar selalu mengulang-ulang perkataan si penggembala, "Di mana Allah?" Setelah tiba di Madinah, Ibnu Umar mengirim utusan kepada tuan anak tersebut untuk membeli budak tersebut beserta gembalanya. Lalu sang budak dimerdekakan dan hewan ternaknya diberikan kepadanya. Ibnu Umar memeluk agama Islam bersama ayahnya saat ia masih kecil. Beliau ikut hijrah ke Madinah bersama ayah, Umar bin Khattab. Pada usia 13 tahun, Ibnu Umar ingin menyertai ayahnya dalam perang Badar. Namun Rasulullah menolaknya. Perang pertama yang diikutinya adalah perang Khandaq. Beliau ikut berperang bersama Ja'far bin Abu Thalib dalam perang Mu'tah dan turut pula dalam pembebasan kota Mekah, Fatu Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, beliau ikut dalam perang Yarmuk dan dalam penaklukan Mesir serta daerah lainnya di Afrika. Khalifah Utsman bin Affan pernah menawari Ibnu Umar untuk menjabat sebagai hakim, tapi ia tidak mau menerimanya. Setelah Utsman terbunuh, sebagian kaum muslimin pernah berupaya membaiatnya menjadi khalifah, tetapi ia juga menolaknya. Ia tidak ikut campur dalam pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia cenderung menjauhi dunia politik, meskipun ia sempat terlibat konflik dengan Abdullah bin Zubair yang pada saat itu telah menjadi penguasa Mekah. Ibnu Umar meriwayatkan hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah, yaitu sebanyak 2.630 hadis, karena beliau selalu mengikuti kemana Rasulullah pergi. Bahkan Aisyah istri Rasulullah pernah memujinya dan berkata, "Tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya, seperti yang telah dilakukan Ibnu Umar." Ibnu Umar sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi, demikian pula dalam mengeluarkan fatwa. Ia senantiasa mengikuti tradisi dan sunnah Rasulullah, karenanya ia tidak mau melakukan ijtihad. Biasanya ia memberi fatwa pada musim haji atau pada kesempatan lainnya. Di antara para tabi'in yang paling banyak meriwayatkan darinya ialah anaknya Salim dan hamba sahayanya Nafi. Ibnu Umar adalah pedagang yang sukses dan kaya raya, tetapi juga banyak berderma. Beliau hidup sampai 60 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Beliau kehilangan penglihatannya pada masa tuanya dan wafat dalam usia lebih dari 80 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab,
berjuang pada jalan Allah. Kemudian aku tidak menambah pertanyaan lagi karena menjaga perasaan beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor 5513.